akan mendapatkan doa Thesaurus Hati Kudus Yesus. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salibmu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, Engkau Ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiranmu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Ecce Venio yang pertama. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia, membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, dan setia kepada kehendak Bapa, dan hidup dengan penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, dan beri selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanlah kami dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terluka, kasihanlah kami dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkan rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ece Ancila. Yang kedua, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima perutusannya untuk mengandung sang putra. Hati Yesus yang pantas disembah. Dan hidup penuh cinta pada sesama. Kuatlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, nyilahkan rahmat keselamatan dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkan keselamatan bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, curahkanlah rahmat keselamatan kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah kesehatanmu kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkan rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkan rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu di seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, lalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sin Unum yang ketiga, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah. Kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Aku juga udah
Konsummatum yang keempat. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Kami akan buka, kasih curahkanlah rahmat keselamatan. Yang Firman kami untuk selalu bergembira, memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Advenia Regnum Tuum kelima, datanglah kerajaanmu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Melatih untuk selalu bergembira, memukul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Tuhan Yesus, hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mempersembahkan terus ini demi kemuliaan-Mu dan selamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Ya hati yang penuh dengan luapan rahmat dan cinta, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu kepadamu, hati, hidup dan mati. Sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Doa pemulihan cinta kasih kepada hati kudus Yesus. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, Engkau telah mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih untuk setiap hati yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan yang hidup Yesus Sang Pemulih sejati. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh diri kami, kemampuan kami, pikiran, hati, bunyi, dan kehendak kami. Segala yang ada pada kami dalam rencana cinta kasih-Mu untuk membutuhkan cinta ciptaan-Mu. Kembalikan seluruh kemanusiaan dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya untuk kemuliaan hati dan tertuju. Sebab Engkaulah Sang Pemulih sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, Persekutuan, Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita berdoa bersama saudara kita Carolus Kevin Alfian dan keluarga yang mendoakan ibunda tercinta Stella Anastasia Nana yang berpulang ke rumah Bapa 40 hari yang lalu. Semoga Allah berkenan karena kemurahannya memberikan kesejahteraan abadi bagi jiwanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama saudara-saudariku, pertemuan kita dengan Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, dalam membaca kitab suci, membawa kita kepada pengalaman yang selalu baru. Karena kita tidak mampu memahami Allah seluruhnya. Sehingga kita melalui pengalaman setiap hari, selalu ada yang baru yang memperkaya diri kita. Cintanya yang ditunjukkan kepada kita setiap kali kita bertemu dengannya dalam doa, dalam Ekaristi, pengakuan dosa, membuat kita selalu mengalami hal yang baru. Dan kita merasakan cinta Tuhan yang semakin mendalam dalam hidup kita. Maka mari kita bersyukur atas Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Sekaligus ini menyadarkan kita akan ketidakpantasan kita yang begitu kecil di hadapan Tuhan. Maka mari kita dengan rendah hati memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami ingin memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengudusan ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam hati-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya.
Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwamu nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia.
Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada waktu saya masih kecil, masih SD, suatu hari saya pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tetapi saya pergi bermain dengan teman-teman. Bahkan pada waktu itu saya sedikit berkelahi dengan seorang teman. Baju saya kotor. Kemudian saya mau pulang, takut. Karena pasti kalau saya pulang, saya akan kena marah. Ketakutan bahwa akan kena hukuman membuat saya khawatir pulang ke rumah. Maka saya pulang dengan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, jangan sampai kelihatan. Tetapi meskipun sudah sembunyi-sembunyi, ternyata ibu saya tahu. Saya sudah khawatir akan dihukum, tetapi apa yang dibuat oleh ibu dan bapak? Dia mengatakan, besok lagi, jangan diulangi lagi. Semula saya membayangkan akan dihukum, tetapi yang saya dapatkan justru nasihat penuh kasih kepada saya. Saudara-saudariku, seorang anak karena perbuatannya yang salah, sebenarnya layak untuk mendapat hukuman. Tetapi orang tua sering tidak melakukan itu. Mereka memilih untuk tetap mencintai anak-anaknya. Dan karena perbuatan itu, anak-anak lalu mendapatkan kasih yang begitu besar. Dan lalu menjadi percaya kepada orang tuanya. Bahwa orang tua benar-benar mengasihi mereka. Itulah pengalaman yang kita alami juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita semua baik adanya. Seperti orang tua mendidik kita dengan keinginan baik. Begitulah juga Tuhan menciptakan kita dengan baik dan indah. Tetapi karena kelemahan manusiawi kita, dosa masuk di dalam sejarah kita. Lalu turun-temurun kita masuk di dalam situasi kecenderungan berdosa. Lalu kadang kita jatuh di dalam dosa. Dan kita semua menyadari bahwa kita berdosa. Dalam situasi ini, Tuhan sebagai pemilik kita yang memiliki semua ciptaan berkehendak untuk memulihkan situasi dosa itu agar menjadi baik. Sebenarnya Tuhan dapat memilih untuk memulihkan ciptaannya menjadi baik kembali dengan cara menghakimi manusia. Ia dapat menghancurkan kejahatan, menghukum orang berdosa. Dan itu adalah cara yang disebut dengan hukuman dengan memusnahkan. Tetapi ternyata seperti orang tua yang tadi dalam pengantar saya katakan, Tuhan memilih jalan yang berbeda. Dia mencintai dunia, terlepas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuhan mencintai kita masing-masing, bahkan ketika kita sudah melakukan kesalahan dan menjauhkan diri dari Dia. Allah Bapa mencintai dunia sehingga untuk menyelamatkannya, Dia bahkan memberikan yang paling berharga bagi Dia, Putra Tunggalnya yang dikasihi. Maka daripada menghukum yang memusnahkan, Tuhan memilih mencintai yang menghidupkan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, cintalah yang membentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga tanpa cinta akan kehilangan maknanya. Tetapi bukan hanya keluarga ternyata. Segala hal tanpa cinta itu kehilangan maknanya. Pelayanan di gereja tanpa didasari cinta, kehilangan maknanya. Bahkan pengetahuan juga didasari oleh cinta. Maka saudara-saudariku hari ini,
ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merasakan keagungan Tritunggal Kudus itu dalam kepenuhan dan kebenarannya, yang menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang dekat, yang mengasihi kita. Dia tidak menutup diri, mengunci diri di dalam kesempurnaan, di dalam sebuah istananya sendiri. Tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita, hidup dan diam dalam setiap diri kita. Maka kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita seperti ini, yang kita sebenarnya begitu kecil, berdosa pula, maka sikap yang paling tepat untuk membalas cinta yang begitu besar itu tidak ada lain selain bahwa kita percaya kepadanya, bahwa Dia mengasihi kita seperti anak yang percaya pada orang tuanya karena orang tuanya selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara-saudari, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan di dalam situasi atau permenungan hari ini. Saudara-saudari, ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang baru, tempat rekreasi misalnya, mata kita terbelalak karena kagum akan tempat yang begitu indah itu. Atau kalau kita ketemu orang pertama kali dan orang itu bicara sangat baik pada kita kagum, mata kita terbelalak karena sesuatu yang begitu besar. Tetapi kalau kita berkunjung di tempat yang sama untuk kedua kalinya, kekaguman kita seolah-olah turun, merosot gitu ya. Sudah tahu. Kunjungan ketiga, keempat, ketujuh, kita sudah tidak ada keheranan lagi karena sudah tahu. Pertemuan dengan Tuhan tidak demikian. Setiap kali kita ketemu dengan Dia, selalu ada hal baru yang membuat kita bukan turun kekagumannya, tetapi semakin kagum kepada Tuhan. Pada pertemuan yang lebih sering, kita lebih menemukan sesuatu yang baru, yang membuat kita semakin mengagumi Allah, terpesona akan kebaikan dan cintanya. Maka saudara-saudari, berdasarkan renungan ini, mari kita selalu terbuka untuk hadir bertemu dengan Tuhan. Karena setiap kali kita bertemu dengan Dia, ada sesuatu yang dibuka bagi kita. Pemahaman yang baru. Sehingga Tuhan yang begitu besar, yang tidak mampu kita pahami seluruhnya, sedikit demi sedikit dibuka bagi kita melalui pertemuan kita setiap saat. Maka Allah semakin kita kenal dan kita semakin merasakan kasih Allah karena pertemuan yang semakin sering dengannya. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rejeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa,
Curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita. Ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu. Ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang telah berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lo presentiamo perché diventi lo presentiamo perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli. Saudara-saudari, sekarang marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dengan berseru kepada nama-Mu ya Tuhan Allah kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu, dan ubahlah kami menjadi kurban abadi yang layak bagi-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dalam sukacita dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Ibunda tercinta Stella Anastasia Nana. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba
corpo al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau, Allah Tritunggal Kudus, dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju kepada keselamatan jiwa dan raga kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja Minggu 4 Juni 2023. Novena. Dalam rangka menyambut ulang tahun paroki ke-98 dan Pesta Nama Pelindung Hati Kudus Yesus pada tanggal 16 Juni 2023, kami mengundang seluruh umat untuk mengikuti Novena Hati Kudus Yesus hari tanggal Rabu 7 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023 pukul 17.30, khusus hari Sabtu pukul 18 dan Minggu pukul 17. Bagi umat yang hendak menyampaikan ujub atau intensinya, silakan menghubungi Sekretariat Paroki. Kebangunan Rohani Katolik. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik dan Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Palembang akan mengadakan kegiatan Kebangunan Rohani Katolik atau KRK Pentakosta. Kegiatan ini diselenggarakan hari ini, Minggu 4 Juni 2023 pukul 19 sampai 21, bertempat di Aula Katedral Santa Maria, Palembang. OMK Hati Kudus akan mengadakan outbound pada Sabtu 10 Juni 2023 dengan tema Asa Pemuda Tuai Kebersamaan. Mohon partisipasi OMK untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat tali persaudaraan. Kegiatan tersebut akan diadakan di Kompleks SD Saverius 1 dan SMP Saverius 6 Lapangan Hatta. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, dapat langsung mendaftarkan diri pada meja pendaftaran yang berada di halaman depan gereja. Ziarah Via Crucis Misdinar Hati Kudus. Mengundang seluruh misdinar Paroki Hati Kudus untuk mengikuti ziarah rohani ke Via Crucis. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, 11 Juni 2023, pukul 9 sampai dengan 14. Seluruh peserta diharapkan sudah berkumpul di halaman gereja pukul 7.30. Mohon dukungan dari para orang tua misdinar. Misa harian. Pada tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2023, misa harian di Gereja Hati Kudus akan diadakan pada sore hari pukul 17.30. Kolekte minggu lalu 28 Mei 2023 sebesar Rp22.328.000. Dana operasional sebesar Rp13.279.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada kita semua atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih telah saling mendoakan, mendukung satu sama lain dengan doa kita. Dan secara khusus terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik, sehingga banyak orang boleh hadir dalam perayaan ini dengan penuh berkat. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada